Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat Sekolah Islam Citra Nuansa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur pada kesempatan hari ini, yaitu kita sudah memasuki hari ke-10 di bulan Ramadan. Salawat dan salam kita haturkan atas junjungan Nabiullah, Nabi akhir zaman, Nabi penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengeluarkan kita dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran, dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Sahabat Sekolah Islam Citra Nuansa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun judul kultum pada kesempatan sore hari ini adalah Ramadan, momentum untuk sabar dan syukur. Yang pertama yaitu Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang dimana di dalamnya amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan juga merupakan bulan di dalamnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi umat manusia dan sebagai penjelasan dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Kemudian yang kedua, Ramadan sebagai momentum untuk sabar. Sahabat Sekolah Islam Citra Nuansa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama membagi sabar itu menjadi 3. Yang pertama, as-sabaru ala ta'ati. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, as-sabaru alal musibah, yaitu sabar dalam menghadapi berbagai macam musibah. Yang ketiga yaitu as-sabaru alal maksiat, yaitu sabar dalam meninggalkan segala macam perbuatan maksiat. Poin yang pertama yaitu as-sabaru ala ta'ati. Dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, selayaknya kita harus sabar. Karena dalam menjalankan ketaatan atau dalam menjalankan ibadah adalah butuh kesabaran. Begitu banyak tantangan dan rintangan, seperti di bulan Ramadan ini banyak sekali ujian dan cobaan yang harus kita hadapi. Maka tentunya kita harus sabar. Kemudian poin yang kedua, as-sabaru alal musibah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah memasuki tahun kedua kita melewati pandemi, yaitu
COVID-19 ini adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya selayaknya kita untuk bersabar. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala bersabda, Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa bassiris sabirin. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu sekalian dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan kekurangan makanan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian poin yang ketiga adalah as-sabaru alal ma'siyat, yaitu sabar dalam meninggalkan segala macam perbuatan maksiat. Dalam meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala, kita harus sabar. Hadirin, sahabat Sekolah Islam Citra Nuansa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini adalah bulan yang tepat atau momentum yang tepat untuk menjalankan semua itu. Kemudian poin selanjutnya adalah Ramadan sebagai momentum untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada Ramadan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita dan masih memberikan kemampuan kepada kita untuk menjalankan ibadah Ramadan pada kesempatan ini. Terakhir, kesimpulannya adalah marilah kita meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas ibadah kita dalam menjalankan segala macam ibadah, terutama qiyamul lail, qiraatil Quran dan lain-lain. Karena di bulan ini adalah bulan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala amal perbuatan kita. Demikian kultum singkat dari saya, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.